فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis qudsi, hadis yang ke-24. Na'am barakallahu fikum. Setorkan terlebih dahulu, tafadhal. Sudah siap belum? 24. Belum siap? Sudah hafal belum? Kalau lupa nanti diulang ya, besok setorkan ya. Barakallahu fikum. Tafadhal antum. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala summa uwaffikum iyyaha, gitu ya. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian amalan-amalan kalian tersebut aku balasi dengan sempurna mata yaumul qiyamah, hari kiamat kelak. Jadi amalan-amalan seorang hamba yang dilakukan di dunia ini akan dibalasi secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wa summa hadi lil mustaqbal. Summa ini fungsinya adalah lil mustaqbal, untuk waktu yang akan datang, kemudian artinya. Nah, barakallahu fikum. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku balasi secara sempurna amalan tersebut untuk kalian. Kullu insanin yujaza ala amalihi khairan aw syarran. Setiap orang akan dibalasi amalannya baik ataupun buruknya. Baik ataupun buruknya akan dibalasi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffa 'amalahu la yadhi'u minhu syai'un. Dan akan diberikan balasan yang sempurna amalan tersebut, la yadhi'u minhu syai'un, tidak ada sedikit pun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Dan nanti ketika diletakkan kitab catatan amalan-amalan tersebut, orang-orang mujrimin, nah barakallahu fikum,
nampak, engkau akan melihat orang-orang mujrimin dalam keadaan khawatir dan takut. Seraya mereka mengatakan, ya wailatana, duhai celakalah kami. Mali hadzal kitab, apa kitab ini? Maksudnya itu jangan sampai kitab ini tampakkan di hadapan kami, karena mereka merasa khawatir kalau nanti binasa. Orang-orang kufar wal iyad billah. Kitabil malaikah al-hafadhah, itu maksud kitab catatan amal yang dibawa oleh para malaikat al-hafadhah, yang mereka semuanya mencatat amalan hamba. Sudah kita lewati, kitab yang ada pada para malaikat itu rinciannya mengambil dari Lauhul Mahfuz. Paham ya? Jadi kitab pusatnya Lauhul Mahfuz. Kitab pusatnya Lauhul Mahfuz yang tidak pernah berganti, tidak pernah barakallahu fikum tertukar, tidak pernah pula barakallahu fikum tidak tepat pada sasarannya. Semuanya tepat pada sasarannya. Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai antum mengira berarti ada dua kitab. Kita katakan, secara global dua kitab tersebut catatan amalan yang dibawa oleh malaikat itu pun ngambil dari mana? Lauhul Mahfuz. Paham ya? Karena awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Taala menciptakan pena, barakallahu fikum, Allah Taala mengatakan tulislah. Pena tadi berkata, wa ma'aktub, apa yang harus aku tulis? Uktub ila ma huwa kainun, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat. Ditulislah oleh pena tadi, tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani azakumullah, kita lihat di sini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah di hari tersebut ditinggalkan, tidak meninggalkan, tidak kecil tidak pula besar, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghitungnya. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka menjumpai apa yang dulu mereka amalkan di dunia hadir. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Jadi Allah Taala enggak pernah mendolimi hamba-hambanya. Sekecil apapun akan dibalasi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kita lihat, wa qala ahsahu Allah wa nasuh. Dan Allah Taala juga menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menghitungnya walaupun mereka lupa. Jadi manusia lupa yang dulu pernah diamalkan di dunia, tapi ternyata Allah Taala menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menghitungnya. Karena perhitungan manusia tentunya terbatas. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena perhitungan manusia itu terbatas. Enggak bisa, walaupun dia menggunakan alat yang paling canggih, kalkulator modern pun enggak akan bisa. Paham ya? Enggak akan bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anta tansahu wa la ka'annaka fa'alta syai'a. Engkau lupa, dan seakan-akan kau tidak mengerjakan sesuatu apapun, walakin huwa mudawwanun 'alaika wa satwajihuhu yaumal qiyamah. Akan tetapi walaupun engkau lupa, seakan-akan tidak mengerjakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, atau akan tetapi amal tersebut mudawwanun, sudah tercatat untukmu. Wa satwajihuhu, dan nanti akan dihadapkan di hadapanmu yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Fatanabbah li nafsika wa la tughamir wa la tukhatir biha. Maka hendaknya berhati-hati, perhatikan dirimu, dan jangan merasa meremehkan atau merasa barakallahu fikum, merasa ringan, jangan. Maksudnya jangan meremehkan. Sekecil apapun Pak akan didatangkan nanti. La tadhun annaka maghfulun ank. Jangan sampai engkau mengira bahwasanya engkau dilalaikan, tidak. Semuanya akan dibalasi. Sekecil apapun amalan yang dia lakukan akan dibalasi. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berpikir barakallahu fikum, jangan sampai amalan kita yang sebesar yang kita amalkan kemudian kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebabnya karena niat. Tapi amalan yang sekecil apapun dia lakukan, tapi nanti di hadapan Allah taala itu bisa menjadi besar tergantung dengan niatnya. Nam kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Sebagian ulama mengatakan dengan semakna demikian. Betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar di hadapan Allah taala tergantung dengan niatnya. Dan betapa banyak amalan yang barakallahu fikum besar itu ternyata di hadapan Allah taala kecil tergantung dengan niatnya. Oleh karena itu ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah,
Memperbaiki niat itu termasuk perkara yang matlub, diperintahkan. Jangan sampai kita cuman beramal ternyata sia-sia. Perbaiki niat kita, barakallahu fikum. Na'am. Ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Hingga sebagian salaf pun mengatakan, tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih dahsyat, sulit untuk aku obati melainkan niat. Karena niat orang itu berbolak-balik. Hati-hati, barakallahu fikum. Na'am. Terkadang orang mau bersedekah, niatnya ikhlas, ternyata apa? Berbalik arah dia. Setelah dipuji, masya Allah, akhirnya dia apa? Nah, barakallahu fikum, merasa besar, kemudian merasa dipuji, mengharapkan sanjungan. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wala tadun annama min ahadin yatamakkan mink. Dan jangan kamu menyangka bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa, nah, barakallahu fikum, menilai atau mencatat darimu. Bal anta tahta nadharillah subhanahu wa ta'ala. Bahkan engkau di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa full 24 jam tidak pernah terputus di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mungkin mengawasi 1 jam, 2 jam, itu pun kalau betah, kalau kuat, paham ya? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pengawasannya, masya Allah, qad ahata bikulli syai'in ilma. Sungguh ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Ini masya Allah ini. Bal anta tahta nadharillah subhanahu wa ta'ala. Bahkan engkau di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. La takhfa alaih. Yang tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta muraqabun anil yamin wa an shimal. Dan engkau diawasi dari kanan dan dari kiri. Bayangkan, kalau kita mungkin mengawasi, bisanya dari depan atau belakang itu pun enggak bisa sekaligus, ya enggak? Kalau misalkan dia mengawasi di depan, nampaknya depan saja. Enggak mungkin dia sekali pengawasan langsung meliputi semuanya. Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala sekali mengawasi semuanya dapat. Oleh karena itu apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan manusia. Tapi Allah taala meliputi pandangan-pandangan manusia tersebut. Apa maksudnya? Karena manusia bisanya hanya ru'yah, melihat. Tapi kalau Allah taala ihatah. Ihatah itu melihat secara sempurna. Sekali lihat langsung dapat semuanya. Atasnya, bawahnya, kanan, kiri, kemudian depan, belakang, semuanya bisa. Tapi kalau kita bagaimana? Kalau kita melihat ya cuma depan saja. Sekarang ana misalkan menghadap ke arah antum, ana enggak tahu di belakang ana ada apa. Kan ya? Kecuali setelah noleh nengok baru nampak. Semut atau yang semisalnya. Contohnya gitu kan, manusia ru'yah misalnya. Oleh karena itu, na barakallahu fikum hafizakumullah, untuk yang dikenal dengan al-idrak, itu al-ihatah. Al-idrak itu mengetahui secara sempurna, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Na barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah ada suatu ucapan pun yang dia lafadzkan kecuali di sisinya ada raqibun 'atid. Ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan juga mencatat. Pendapat yang rajih, raqibun 'atid bukan nama malaikat ya, sifat untuk malaikat yang senantiasa mengawasi dan juga mencatat amalan hamba. Na'am barakallahu fikum. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'an shimali qa'id. Naam, ketika seorang hamba barakallahu fikum dipertemukan dari kanannya dan dari kirinya, maksudnya apa? Maksudnya na barakallahu fikum senantiasa ada yang mengawasi di situ. Qa'idun laka mujalisun laka wa anta la tara minal malaikah. Ini maksudnya. Jadi dia walaupun ke kanan ke kiri pun, nah barakallahu fikum ada di sekelilingnya atau ada di sisi dia, nah barakallahu fikum malaikat yang duduk mengawasi. Qa'idun laka, maksudnya mengawasi. Nah, mujalisun laka, duduk bersamamu. Wa anta la tara, dalam keadaan kau tidak melihatnya. Minal malaikah, dari kalangan malaikat tersebut. Bilaili wan nahar, malam maupun siang. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wal malaikatu bin nahar. Ini hadis qudsi ya. Afan. Nah, entar dulu ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang mana malaikat itu mereka saling silih berganti, berdatangan siang dan malam. Nah, maksudnya berdatangan silih berganti bagaimana? Untuk mencatat amalan dan mengawasi Bani Adam tersebut. Yuhsuna 'alaikum a'malakum, menghitung-hitung amalan kalian. Summa uwaffikum iyyaha. Kemudian nanti di hari kiamat dibalasi dengan sempurna amalan kalian tersebut. Qala faman wajada khairan ay jazaan hasanan, maka barang siapa yang menjumpai suatu kebaikan, mendapati pada amalannya kebaikan, ay jazaan hasanan, nah mendapatkan balasan yang baik, karena sudah kita lewati. Yang namanya balasan yang di Allah Taala berikan kepada hambanya tergantung dengan jenis amalannya. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Na'am barakallahu fiikum, kata beliau, jazaan hasanan, balasan yang bagus. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalasi kecuali dengan kebaikan juga. Kita lihat, falyahmadillah. Maka barang siapa yang menjumpai kebaikan balasan yang baik, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wala yaqul hada min kasbi. Dan jangan mengatakan ini sumbernya dari apa? Dari kantongku, dari usahaku. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Naam. Dari usahaku, jerih payahku, bukan seperti itu. Aw anna hasaltu hada, atau akulah yang mewujudkan ini, jangan. Jadi amalan baik yang kita lakukan itu jangan merasa ini yang mengamalkan ana, yang mengamalkan aku, hasil jerih payahku. Itu semuanya diterima atau tidak tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut sesuai dengan apa? Nah, barakallahu fikum, syariat atau enggak. Kita lihat ini. Bal yahmadullah, tapi hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Li'annal fadla minallahi wa 'amaluka la tusawi syai'a. Ini penting sekali ini. Ya, bila perlu digaris-garis ini. Paham ya? Dikarenakan keutamaan atau karunia itu datang dari Allah taala. Wa 'amaluka la yusawi syai'a. Sedangkan amalanmu tidak ada nilainya sedikit pun. Amalan yang kita lakukan sebesar apapun itu kalau di hadapan Allah taala, kalau Allah taala tidak, nah barakallahu fikum, memberikan karunia, enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya, barakallahu fikum. Jadi jangan merasa wah ana sudah berjasa bertahun-tahun dakwah. Nah, berapa tahun? Sudah 20 tahun berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Jangan sombong. Paham ya? Jangan sombong, barakallahu fikum. Namun yang lebih baik bagi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Paham ya? Karena orang itu semakin berilmu seharusnya bukan semakin dia sombong, congkak, kemudian menolak kebenaran, menentang apa? Kebenaran, meremehkan orang lain, jangan. Dipermisalkan orang yang berilmu bagaikan padi yang semakin berisi. Antum tahu padi atau tidak? Enggak tahu kan? Nanti kalau musim padi antum lihat di situ, padi. Paham ya? Nah, padi itu semakin berisi semakin merunduk. Jarang sekali padi semakin berisi dia berdiri gini. Paham ya? Dia semakin merunduk, berat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hendaknya orang yang berilmu semakin ilmunya banyak semakin tawadhu, merendahkan diri. Tawadhu sudah kami jelaskan. Nah, barakallahu fikum, tawadhu maknanya adalah apa? Adalah menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia, lawan dari al-kibr. Bukan tawadhu itu yang pakaiannya compang-camping, sobek-sobek kemudian kalau jalan nunduk terus. Assalamualaikum diam aja, bukan tawadhu namanya. Paham ya? Jangan keliru ya, karena orang mungkin menyangka tawadhu itu yang jalannya pelan-pelan, kemudian disalami assalamualaikum dia diam aja, cuma senyum tok. Paham ya? Allahu musta'an, itu kurang tepat. Tawadhu itu yang menerima kebenaran, mudah menerima al-haq dan tidak meremehkan orang lain. Lawan daripada al-kibr. Rasulullah mengatakan al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas. Paham ya? Al-kibru batalul haqqi wa ghamtu an-nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi jangan sampai kita memiliki jiwa seperti ini. Mau santri ataupun guru sama aja. Kalau sudah termakan penyakit kibr ini bahaya sekali. Diingatkan ngayal dia. Bantah, nolak, bangkang. Mencari apa? Mencari barakallahu fikum alasan-alasan. Pandai memutarbalikkan fakta misalkan, hati-hati. Nah, barakallahu fikum ini enggak benar. Tapi hendaknya tawadhu. Tawadhu, ingat-ingat ya. Tawadhu itu mudah menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Nah, barakallahu fikum. Intinya merendahkan diri, barakallahu fikum, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dengan semakna, innallaha qad auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Taala telah memberikan wahyu kepadaku agar kalian itu saling tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafar ahadun ala ahad. Artinya apa? Tujuannya kenapa tawadhu? Agar
salah seorang itu tidak berbuat zalim kepada orang lain, agar tidak sombong kepada orang lain, tawadhu barakallahu fikum. Ini keliru Ustaz, yang benar seperti ini. Jazakumullah khairan. Caranya gitu. Diluruskan, dia harus mau segera kembali kepada jalan yang benar, bukan malah dia nolak, bantah. Kamu itu baru santri kemarin, baru 2 bulan sini udah mengingatkan ustadznya. Ini ada seperti ini. Paham ya? Tapi walaupun enggak di sini, ada sebagian orang ustadznya itu kalau dinasihati muridnya, wah, mencari-cari alasan-alasan biar ustadznya menang terus. Ini keliru. Paham ya? Keliru barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana? Kalau benar-benar keliru, benar-benar kita ini ada yang meluruskan, jazakallahu khairan. Paham ya? Jazakumullahu khairan. Ini penting sekali barakallahu fikum. Jangan sampai ada di benak-benak kita apa? Sifat al-kibr, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Walau ajhadta nafsaka al-lail wan nahar, walaupun engkau bersungguh-sungguh mencurahkan dirimu siang dan malam, fa inna amalaka la yuqabil ni'amallahi 'alaik. Karena barakallahu fikum, maka sesungguhnya amalanmu tidak bisa membalasi, tidak ada nilainya dibanding nikmat-nikmat Allah Taala berikan kepadamu. Nikmat yang paling besar yang Allah Taala berikan kepada kita apa di antaranya? Udara. Udara ini nikmatnya luar biasa barakallahu fikum. Antum tanpa udara, paham ya? Meninggal dunia, melepek, paham ya istilahnya? Sekali sedikit aja, kurang dari 1 menit, paham ya? Mungkin 2 detik, 3 detik tanpa udara, coba bayangkan, kuat enggak kira-kira? Nah, barakallahu fikum, udara sangat kita butuhkan. Nah, barakallahu fikum, oksigen atau yang semisalnya. Coba kalau air masih bisa bertahan, sehari 2 hari enggak ada air, masih hidup enggak kira-kira? Masih hidup, ada makanan contohnya. Tapi kalau udara barakallahu fikum, nah barakallahu fikum, udara sekejap aja enggak ada. Wa na'udzubillah, bagaimana keadaannya? Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Walakin Allah yatafaddal 'alaik, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadamu. Wa yudha'ifu lakal hasanati fadlan minhu Subhanahu wa taala, dan melipat gandakan kepadamu kebaikan-kebaikan sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau kebaikan diamalkan dilipat gandakan. Satu kali kebaikan dilipat gandakan 10 kali kebaikan, bahkan berkali-kali, berlipat-lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, berlipat-lipat lebih dari itu. Paham ya? Itu kalau kebaikan. Tapi kalau ketika amalan kejelekan bagaimana? Dihitung 1. Bayangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kejelekan dilipat gandakan, enggak mampu kita. Paham maksudnya ya? Nah, termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kejelekan dihitung 1. Tapi manakala kebaikan dilipat gandakan. Itu pertama. Kedua, termasuk rahmat dan juga kasih sayang Allah taala manakala seorang hamba terjatuh dalam kemaksiatan atau perkara yang haram, tidak dibalas langsung, ya enggak? Dikasih kesempatan untuk apa? Bertobat. Coba kalau misalkan saat itu dia misalkan barakallahu fikum membunuh orang, langsung datang dari langit siksaan misalkan, enggak kuat. Paham ya? Dikasih kesempatan bertobat. Nah, contohnya ada orang mencuri misalkan, tiba-tiba tangannya putus, potong sendiri dari langit, brus gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sekali berbuat kesalahan langsung dihukum, enggak kuat. Dikasih kesempatan untuk bertobat. Paham ya? Kesempatan sampai kapan? Sampai sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari arah barat. Perlu diperhatikan baik-baik. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjalannya waktu, orang itu akan berpikir, oh ternyata benar Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, zat yang maha mulia. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Fala taqul hadza amali, jangan sekali-kali kamu mengatakan ini amalanku, ini jerih payahku, usaha kerasku. Aw ana astahiqu hadza, akulah yang berhak untuk barakallahu fikum untuk ini. Bal 'alaika an tahmadallah, bahkan wajib atasmu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu fadlun minallah Subhanahu wa taala, karena barakallahu fikum itu merupakan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kita semuanya sama-sama manusia, tapi ternyata di antara manusia saja berbeda-beda. Ada yang diberi kecerdasan, ada yang diberi apa? Barakallahu fikum kelebihan yang lain, paham ya? Ada yang dia diberi kesederhanaan, barakallahu fikum, tapi di balik itu semuanya apa? Sama-sama manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim."
Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala zat yang maha memiliki keutamaan yang agung. Jadi antum jangan merasa iri, merasa minder dengan saudara-saudara yang pintar, yang Masya Allah cerdas. Tapi yang diperbolehkan ghibtah. Ghibtah itu, nah barakallahu fikum, terpuji. Ghibtah itu lain dengan hasad yang tercela. Walaupun sama-sama hasad terbagi menjadi dua. Hasad yang tercela, hasad yang terpuji. Hasad yang tercela itu menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Itu hasad namanya, iri. Tapi hasad yang terpuji yaitu ghibtah namanya, ingat-ingat. Namanya apa? Ghibtah. Itu dia menginginkan agar menjadi seperti orang lain yang punya kebaikan tadi. Wah, ana ada keinginan semoga nanti kalau memiliki harta seperti si fulan bisa berinfak misalkan. Enggak ingin harta si fulan hilang, tapi ingin seperti si fulan. Dalam hal kebaikan itu namanya ghibtah namanya. Ingat-ingat ya, namanya apa? Ghibtah. Dihafal ini. Jangan sampai keliru nanti kalau ditanya, apa itu hasad yang terpuji? Ghibtah. Paham ya? Tapi kalau hasad yang tercela, tamanni zawalan ni'am min ghairih. Paham ya? Dia berangan-angan hilangnya kenikmatan-kenikmatan dari orang lain. Semoga uangnya habis. Semoga si fulan hafalannya lemah. Semoga si fulan itu barakallahu fikum hafalannya lupa semuanya. Ini namanya iri, hasad. Paham ya? Hasad yang tercela. Tapi kalau ghibtah dia berkeinginan, semoga aku diberikan hafalan seperti si fulan. Semoga aku diberikan kecerdasan seperti si fulan. Menginginkan kebaikan yang ada pada si fulan, tapi tidak berharap kebaikan itu hilang dari si fulan. Paham belum? Antum bisa ngulangi enggak makna ghibtah? Nah, barakallahu fikum. Antum bisa mengulangi makna ghibtah atau enggak? Coba. Nah, globalnya ghibtah itu berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada si fulan, tapi tidak apa? Tidak berkeinginan kebaikan itu hilang dari si fulan. Karena kalau hasad yang tercela tadi apa? Ingin kalau kebaikan itu hilang dari si fulan. Sirna, habis itu. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Apa namanya tadi yang terpuji tadi? Ghibtah. Nam ghain ba ta tak marbutah. Ghibtah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat di sini. Qala wa man wajada ghayra dzalik, dan barang siapa yang menjumpai selain itu, selain kebaikan, yakni ghairal khair, selain kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka hendaknya tidak menyalahkan orang lain kecuali dia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa enggak mau beramal kebaikan gitu loh. Jadi kalau menjumpai amalan kejelekan kok balasannya jelek, itu jangan nyalahkan orang lain. Salahkan dirinya sendiri, kenapa enggak mau beramal amalan kebaikan. Kita lihat sini. Li'annahu bisababihi wa amalihi, dikarenakan dengan sebab dia dan amalannya, fa'alaika an taluma nafsak, maka wajib atasmu untuk mencela dirimu sendiri. Kok kenapa aku dulu tidak beramal kebaikan gitu. Jangan nyalahkan orang lain. Orang lain sudah bimbing, sudah ngarahkan, sudah memberikan apa? Arahan. Ini yang benar, ini sunnah, ini bid'ah. Seperti itu, tapi dia ngeyel. Dia justru memilih apa? Jalan yang sesat misalkan. Jangan nyalahkan orang lain. Salahkan dirinya sendiri. Li'anna hadza ma qaddamtahu li nafsik, dikarenakan ini semuanya adalah barakallahu fikum apa-apa yang kau persembahkan dulu di dunia untuk dirimu sekarang. Fala talum ahadan, maka jangan engkau mencaci atau mencela atau menyalahkan seorang pun. Au taqul hadza dzulmun, dan jangan engkau mengatakan ini kezaliman. Au ana lam a'mal hadza, atau jangan mengatakan aku tidak mengerjakan ini. Au la astahiqu hadza, atau mengatakan ini enggak berhak. Innama hadza jazaa'u 'amalika, ini adalah balasan amalanmu. Al jazaa'u min jinsil 'amal, balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalannya jelek, balasan pun juga jelek. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa nam fasatu wajihu 'amalaka daqiqahu wa jalilahu wa taqra'uhu kamilan. Niscaya kelak akan dihadapkan di hadapanmu amalanmu, yang kecilnya maupun yang besarnya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Taqra'uhu kamilan, engkau membaca semuanya. Wala tunkiru minhu syai'a, dan engkau tidak akan bisa mengingkari sedikit pun. Kenapa? Karena semua nanti anggota tubuh kita dibikin oleh Allah Ta'ala bicara. Mau tulangnya, kemudian kulitnya, semuanya apa? Dibikin bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang mengingkari? Ana enggak berbuat seperti ini, ternyata kulitnya bicara.
Dulu aku nggak pernah mencuri uang orang sebulan kok. Tangannya ngomong, dulu kamu nyuri kok. Bayangkan. Jadi dia walaupun nggak ngomong, dia mau ngingkari, anak dulu nggak pernah nyuri, nggak pernah ngambil uangnya si fulan misalkan. Tangannya ngomong, jangan bohong. Paham ya? Semakna dengan itu maksudnya apa? Maksudnya semua dibikin ngomong gitu loh. Nggak bisa dia mengingkari. Nggak bisa, barakallahu fikum. Oleh karena itu, yang namanya tobat jangan ditunda-tunda. Segera, barakallahu fikum, karena yang namanya tobat itu kunci apa? Keberuntungan. Kunci keberuntungan. Dalilnya Na'am wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kita lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah catatanmu. Catatan amalan baca semuanya. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dengan dirimu pada hari ini sebagai apa? Sebagai alat untuk menghitung. Maksudnya itu enggak perlu orang lain. Kamu sendiri itu bisa. Karena semuanya dibikin bicara. Tangannya bicara, kakinya bicara, kulitnya bicara, mata pun bisa bicara dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fa 'alaika an ta'rifa hadza wa an tasta'idda lahu. Maka wajib atasmu untuk mengetahui hal seperti ini dan bersiap-siap untuknya. Fa hadza haditsun 'azim. Maka ini adalah hadis yang sangat agung. Wa jalil qadr, dan juga keistimewaannya, kemuliaannya sangat besar. Kana salafu yu'azzimunahu wa yakhafuna minhu. Dahulu para salaf mengagungkan hadis tersebut dan juga mereka merasa khawatir darinya. Idza qara'uh, tatkala apabila mereka membaca hadis tersebut. Li'annahu daqiqul ma'ani wadihun la yahtaju ila ta'abin fi fahmi. Karena hadis qudsi ini hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu al-Ghifari. Ini ada hadis yang apa? Daqiqul ma'ani, maknanya sangat detail. Maknanya sangat detail dan jelas gamblang, tidak butuh lagi capek-capek dalam memahaminya. Antum sejak awal sampai akhir paham atau enggak? Seperti itu, mudah. Enggak perlu dijelaskan, orang paham. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dijelaskan tambah paham lagi insyaallah. Kullun yafhamuhul 'ami wal muta'allim. Semuanya paham. Orang awam pun paham, orang yang baru belajar pun paham. Wa huwa hujjatun minallahi 'ala 'ibadihi. Yang mana hadis ini merupakan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Wa kana Abu Idris Al-Khawlani, dahulu Abu Idris Al-Khawlani idza qara'a hadzal hadis jasa 'ala rukbatayhi. Beliau apa? Beliau apa jasa 'ala rukbatayhi? Berrukuk. Paham ya? Maksudnya apa? Bersungkur. Bersujud itu ya? Apa? Jasa 'ala rukbatayhi maksudnya bagaimana? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya berarti duduk di atas kedua lututnya gitu ya. Ya mungkin semacam timpuh atau yang semisalnya, intinya benar-benar merenungi gitu. Benar-benar apa? Merenungi. Na'am barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah kita selesaikan hadis yang panjang ini, hadis yang ke-24. Insyaallah taala hadis yang ke-25 kita baca pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.